Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Rahayu Nuridia dengan NIM 2052311155. Di sini saya akan menceritakan kembali sebuah sejarah, yaitu Perjanjian Giyanti yang terjadi pada tahun 1755 dan terbelahnya Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar yang terjadi di masa lalu. Perjanjian Giyanti terjadi karena ada sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau yang sering disebut dengan nama VOC. Perjanjian Giyanti terjadi pada 13 Februari 1755, tepatnya di Duku Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti dibuat dalam rangka meredamkan api konflik yang telah terjadi berlarut-larut setelah perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger Pecingan yang juga belum reda sampai ke akar-akarnya. Yang saat itu Pangeran Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan oleh Pakubuwana II kepada Pangeran Mangkubumi ternyata menimbulkan kecemburuan tersendiri, yang salah seorang pangeran melaporkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Jenderal Baron van Imhoff. Saat itu sang gubernur yang berada di Batavia langsung mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi diberikan kepada Pangeran Mangkubumi. Perlawanan mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, yaitu Nicholas Harting, kemudian mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Dan secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Dan setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi, yang mana ia juga ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Dan pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Pangeran Mangkubumi yang terlaksana. Nota tersebut disampaikan Pakubuwana III, yang mana ia adalah pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya pada tanggal 4 November 1754. Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC yang bernama Jacob Mossel. Kesepakatan tersebut mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, yang lokasinya berada di beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Dan penandatanganan Perjanjian Giyanti menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, yang dikenal dengan nama Palihan Nagari. Hal tersebut menjadi awal mula naik tahtanya Pangeran Mangkubumi
di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ngalogo Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Dan sejak ditandatangani perjanjian tersebut yang terjadi pada 13 Februari 1755, setelah 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meneruskan pembagian aspek atribut-atribut keraton yang terdiri antara lain yaitu keris, bahasa, dan tari. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika. Setelah perjanjian Giyanti, proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses yang cukup panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci perjanjian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa. Sementara itu, setelah perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan kerabat Pakubuwono turut menutup hak sebagai penguasa wilayah dalam gerakannya pada Oktober 1755. Pangeran Sambernyawa pun berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Dan pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta setelah perang bertahun-tahun. VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian tersebut juga membuat tanah Jawa kembali terbagi lagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun mendapat jatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Misesa Senopati ing Alaga Satriyaraga Mataram ing Nagari Surakarta. Adiningrat keterbelahan Jawa tersebut kemudian hari belum berhenti, dan pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku-Paku Alaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing timbul dengan perbedaan label orientasi politik. Hal itu pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal tersebut berujung pada perbedaan status hingga sekarang. Di masa Republik Indonesia, Kasunan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, dan sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian yang dapat saya ceritakan. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.